Ibu, Bapak, saudara-saudari, rekan-rekan muda dan anak-anakku yang terkasih, Shalom. Salam damai sejahtera bagi para saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Hari ini hari Senin, tanggal 15 Juni tahun 2026, hari Senin Pekan Biasa yang ke-11. Tema renungan hari ini yaitu senggol bacok atau senggol berkat. Para saudara yang terkasih, jika kemarin Pak Bambang adalah ketua panitia HUT yang ngebosi, namun dia sekarang adalah umat yang rajin ikut misa harian. Suatu hari sepulang dari misa pagi yang penuh kedamaian, Pak Bambang terjebak macet total. Tiba-tiba, sebuah sepeda motor menyenggol spion mobilnya sampai patah. Si pengendara motor bukannya minta maaf, malah melotot dan berteriak, "Woi, kalau nyetir pakai mata dong." Lalu ngacir begitu saja. Emosinya naik ke ubun-ubun. Dia mengaku memukul setir dan berteriak, "Tuhan, berikanlah saya kesabaran. Kalau bisa kirimkan juga petir." Menyambar ban motor orang itu sekarang juga. Sesampainya di kantor, Pak Bambang masih bersungut-sungut. Temannya bertanya, "Loh Pak Bambang, bukannya tadi habis misa? Kok mukanya masih mirip singa kelaparan?" Pak Bambang menjawab dengan ketus, "Iya, tadi di gereja saya belajar mencintai musuh." Tetapi itu kan di gereja. Kalau di jalanan di Jakarta hukumnya beda. Senggol bacok. Para saudara yang terkasih, kecenderungan senggol bacok atau rasa ingin membalas dendam itu sebenarnya adalah penyakit rohani yang sudah tua sekali, sudah lama sekali. Kedua bacaan hari ini diambil dari kitab pertama Raja-Raja dan penginjil Matius, mengulas tema ini. Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita renungkan. Yang pertama, mentalitas senggol bacok ala Ahab dan Isabel. Nah, dalam bacaan pertama, kitab pertama Raja-Raja, kita melihat contoh ekstrim dari mentalitas senggol bacok. Senggol bacok itu artinya adalah menggambarkan orang yang mudah marah, egois, dan siap menghancurkan sesama demi ambisi pribadi. Itulah senggol bacok. Raja Ahab menginginkan kebun anggur Nabot. Ketika Nabot menolak karena mempertahankan tanah warisannya, Isabel, istri Ahab, memakai kelicikan dan kekuasaan untuk memfitnah serta membunuh Nabot. Nah, para saudara, di tengah kerasnya kehidupan ini, terutama di kota besar ini, mulai dari kemacetan jalanan, persaingan kerja, hingga urusan rumah tangga, mentalitas senggol bacok ini sering mengintai kita. Ego kita gampang tersenggol. Lalu kita membalasnya dengan gosip, menjatuhkan rekan kerja, bahkan sampai kemarahan yang meledak-ledak. Yang kedua, para saudara, radikalitas Yesus memutus rantai balas dendam. Melalui Injil Matius, Yesus membongkar hukum kuno, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus tahu bahwa kejahatan yang dibalas dengan kejahatan
hanya akan menciptakan lingkaran setan yang tidak pernah putus. Perintah Yesus sangat radikal. Jika ditampar pipi kanan, berikanlah pipi kiri. Jika baju diminta, berikanlah jubah. Nah, ini bukan berarti umat Katolik harus menjadi orang yang lemah dan pasrah ditindas. Pipi kiri, jubah, itu adalah simbol penguasaan diri yang radikal. Yesus mengajak kita untuk mengalahkan kejahatan bukan dengan senjata yang sama, melainkan dengan kasih dan pengampunan. Dan yang ketiga, menjadi senggol berkat di tengah metropolitan. Tantangan bagi kita sebagai umat adalah mengubah respon kita dari senggol bacok menjadi senggol berkat. Ketika ego kita tersenggol oleh ketidakadilan, oleh ketidaknyamanan, atau oleh kejahatan orang lain, apa yang keluar dari diri kita? Apakah caci maki atau bacok? Atau justru berkat dan kedamaian? Ini yang patut kita renungkan. Nabot mati sebagai martir untuk mempertahankan apa yang benar, apa yang menjadi hak miliknya. Yesus memberikan dirinya seutuhnya agar kita semua hidup. Ketika kita disenggol oleh situasi yang tidak menyenangkan, itulah kesempatan kita untuk menyalurkan berkat. Misalnya apa? Tetap tersenyum pada rekan kerja yang menyebalkan, atau mengalah di jalan raya demi keselamatan bersama. Para saudara, silakan mencari contoh-contoh yang lain dalam hidup para saudara sekalian. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.